Cek. Kakak Dani komentar. Lagi-lagi kan semua perempuan. Ini toa lagi tidak? Toa lagi. Belum itu toh kasar. Iya. Selamat pagi adik-adikku yang terkasih di rumah masing-masing. Sudah siap untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini? Pasti sudah kan? Sudah kumpul bersama adik, kakak, mama, papa ya untuk kita ibadah sekolah minggu. Iya, untuk adik-adik yang ada di gedung gereja bersama kakak pengasuh. Halo. Hai. Iya, yang di rumah lagi ya. Hai dan hello. Apa kabar anak-anak Tuhan? Dahsyat, luar biasa. Iya, puji nama Tuhan. Kita memuji Tuhan seperti biasa. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan. Ayo Kakak Martin, selamat pagi Tuhan. Semua tepuk tangan. Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Iya. Baik, Kakak Tin mau bilang yang pakai masker buka. Masuk pas dalam gedung gereja tidak ada yang sakit. Percaya toh? Percaya sama Tuhan Yesus? Kita harus percaya dan penuh iman ya. Jadi yang punya masker dibuka sampai di sini tidak apa-apa ya. Karena menyanyi setengah mati, mau menyanyi bagaimana tidak ada keluar suara. Tidak apa-apa. Karena di sini masuk dalam gedung gereja kita semua pasti dipulihkan dan disembuhkan. Tidak ada sakit ya. Percaya itu. Ya, sekali lagi. Berlayar dengan Yesus hatiku senang. Berlayar hatiku senang, berlayar dengan Yesus hatiku
Iya, kayak masih loyo kah? Kakak pengasuh juga tepuk tangan masih lenggak-lenggok. Berdiri. Ayo. Kakak pengasuh berdiri. Oh, sudah berdiri. Saya bukan pasukan berjalan ya. Siap-siap pasukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Iya. Pasukan tadi siap, ada yang cemberut, ada yang senyum. Ya, mulai hari ini semua harus senyum dengan lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Iya. Lagu ini senyum, berarti semua senyum ya. Tidak ada yang muka cemberut lagi. Senyum dan 1, 2, 3. Senyum dan bermuka gembira. Mana senyumnya? Angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan, berjabat tangan semua. Senyum gembira. Iya. Sudah senyum, kita mulai lagi dengan satu gerakan. Apa itu? Ayo. Hah? Aku tampil beda. Ayo. Saat iblis menggodaku, iya, aku tolak dia dalam apa? Dalam nama Yesus. Iya. Ya, 1, 2, 3. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena firman-Nya, kuasa-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Weh, keren. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana aku harus, ya, satu kali gerakan. Bagaimana, 1, 2, 3. Bagaimana aku harus
rasakan perasaan ya. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakan ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ya, semuanya duduk yang manis. Kita nyanyi satu lagu, Ku Siapkan Hatiku Tuhan, karena kita akan mulai dengan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Akan yang membawa doa pembukaan, kami minta Kakak Yeti. Ya. Ya, semuanya sikap doa yang baik. Kita akan berdoa, kita akan nyanyi, Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Yang di rumah juga duduk yang tenang, karena kita akan mulai dengan ibadah sekolah minggu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, baik adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Hari kami mulai. Tuhan Allah, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan atas kebaikan yang Engkau sudah berikan buat kami, baik di sekolah minggu, kakak pengasuh, bahkan ada di gedung gereja ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jaga kita semua dari malam sampai sudah pagi hari ini Tuhan Yesus dengan selamat. Dan kami anak-anak-Mu sudah berkumpul di gedung gereja sini Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah sekolah minggu di pagi hari ini Tuhan Yesus. Dari awal sampai akhirnya kami malaskan itu dalam nama Bapa, Anak dan tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin.
Ya, terima kasih adik-adik yang ada di rumah. Waktunya kita akan memberikan persembahan syukur. Ya, yang sudah dikasih oleh papa mama. Ya, yang ada di gedung gereja bersama kakak pengasuh, kita persiapkan persembahan kita. Kita menyanyi lagu Kami Bawa Pujian. Ya. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Beri syukur, beri syukur, beri syukur. Bila syukur, beri syukur. Susah dan senang, beri syukur. Panjatkan doamu setulus hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Syukur, syukur padamu ya Tuhanku, atas segala kurniamu. Setiap saat kau berikan, terima kasih ya Tuhan. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Iya, kita nyanyi satu jari tanganku. Habis lagu ini kita mempersilakan kakak Yenri untuk pimpin kita dalam doa persembahan dan doa pembacaan firman. Satu jari tanganku. Ya, 1, 2, 3. Satu jari tanganku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari tanganku, dua jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat tanganku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat 4 jari kiriku, ku gabung jadi, ku buat 5 jari tanganku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Adik-adik yang di rumah dan yang ada di gedung serbaguna, mari kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami anak-anak-Mu bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus Engkau sangat baik dalam kehidupan kami hingga di pagi hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati persembahan ini agar dipergunakan untuk memperluas perjalanan-Mu di dalam jemaat kami, Aras Klasis dan Sinode. Bapa dalam kerajaan surga, berkati kami di hari ini, kakak Alen yang akan bercerita bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau urapi Alen dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah bukan Kak Alen yang cerita, tapi Tuhan Yesus saja yang berkata-kata bagi kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik,
Tolong kami anak-anak, biarlah kami bisa duduk dengan tenang dan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh kalian untuk kami semua di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, untuk menyambut kalian di depan kita nyanyi baca kitab suci doa tiap hari. 1, 2, 3. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, mari Kakak Alen. Iya. Halo. Hai. Masih semangat? Kayaknya kakak kalian punya suara yang paling besar. Masih semangat? Iya, itu baru namanya anak Tuhan. Iya, pembacaan kita di pagi hari ini, cerita kita terambil dari Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40. Pembacaan yang sangat panjang. Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40. Sudah dapat semua? Masih ada yang cari. Kisah Para pasal 2 ayat 14 sampai yang ke-40. Sudah dapat semua? Ya. Pembacaan pagi ini kakak kalian baca sendiri, tapi kakak kalian minta 3 orang untuk boleh maju ke depan, boleh baca. Kalian minta 3 maju ke depan, Riko dengan Katrin. Mari. Ayat 14 sampai ayatnya yang ke-22 dibacakan oleh Riko, dan ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-35 dibacakan oleh Dian, dan ayatnya yang ke-36 sampai 40 dibaca oleh Katrin. Ya, semua perhatikan Alkitabnya masing-masing, adik-adik yang ada di rumah. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40 dengan perikop khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku
ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan dan bernubuat dan terumunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan di tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, sehari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang pada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia tak mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang janjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman pada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami
berbuat saudara mereka bertelah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia bersaksi sungguh, dan ia mengesahkan dan menasihati mereka, katanya, berilah perkataan yang jahat ini. Ya, terima kasih untuk Riko, Dian, dan Katrin. Ya, adik-adik, bacaan kita di pagi hari ini judulnya tentang apa? Kota Petrus. Ya, kalau minggu kemarin kita belajar tentang Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Apa itu Pentakosta? Iya, Pentakosta itu hari pencurahan Roh Kudus atau hari ke-50, di mana Tuhan sudah janji bahwa Dia akan beri Roh Kudus itu buat kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi saksi. Ya, jadi pada saat itu, pada saat keturunan Roh Kudus di Yerusalem itu terjadi, orang-orang bisa bahasa dengan bahasa lain. Sehingga ada yang bilang mereka apa? Mabuk oleh anggur. Tetapi Petrus dia marah. Petrus bilang, mana mungkin kalau jam 9 pagi itu orang mabuk. Tetapi yang terjadi itu adalah kuasa Roh Kudus boleh turun untuk murid-murid Tuhan, sehingga mereka boleh berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi nanti adik-adik bisa perhatikan pada pasalnya yang kedua. Nah, pembacaan di pagi hari ini ada hubungannya dengan kitab di Perjanjian Lama, yaitu kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Nah, di mana Nabi Yoel ini dia berkata bahwa pada hari kedatangan Tuhan itu akan terjadi, bulan itu dia menjadi warna merah dan matahari itu menjadi gelap gulita. Pernah lihat bulan merah? Pernah lihat bulan warna merah? Atau matahari berubah menjadi gelap? Pernah lihat? Iya. Kalau matahari dia berubah menjadi gelap, berarti tidak ada terang seperti ini. Jadi dibilangnya gerhana matahari. Nah, sedangkan kalau bulan dia berwarna merah, ini dia. Iya. Nah, Nabi Yoel bilang kalau kedatangan Tuhan berarti matahari itu dia berubah menjadi gelap, tidak ada cahaya, dan bulan menjadi merah. Namun kalau siapa yang taat sama Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan, pasti dia akan selamat. Siapa mau diselamatkan sama Tuhan? Kalau yang tidak angkat tangan berarti besok Tuhan Yesus datang sama anak-anaknya yang tidak angkat tangan, berarti dia tidak akan diselamatkan. Semua mau diselamatkan? Kakak kalian punya suara paling besar. Semua mau diselamatkan? Iya. Kalau mau diselamatkan, apakah harus melawan papa dan mama di rumah? Main game setiap hari? Hah? Apalagi dengan libur, sekolah diliburkan, sukacitanya luar biasa. Tidak pegang pulpen, tidak pegang pensil, tidak pegang buku pelajaran, semua mata di TV, semua mata di HP. Semua sudah tidak mau lagi pegang Alkitab, baca Alkitab. Semua cuma mau baca
HP, main game, sampai lupa makan, sampai lupa tidur siang. Nanti datang gelap, baru cari rumah. Kira-kira itu anak-anaknya Tuhan Yesus atau bukan? Halo? Hai. Tuhan Yesus bilang, anak-anak yang suka melawan itu, yang suka maki-maki orang tua itu, yang suka mengeluarkan kata-kata kotor itu, dia tidak akan diselamatkan. Jadi siapa yang suka melawan-melawan itu, pasti dia sudah tahu dia punya tempat ada di mana. Kecuali dia mau dengar-dengaran, mama suruh, papa suruh dia dengar. Ada yang masih suka melawan? Ada yang masih suka melawan? Masih? Puji Tuhan. Berarti dia harus berubah. Karena di ayat yang ke-40, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Mau selamat? Mau selamat? Kalau mau diselamatkan, itu yang tadi kakak kalian sudah bilang. Tinggalkan yang tidak baik itu, lakukan hal yang baik. Karena Tuhan Yesus akan sayang sama anak-anak yang mau dengar-dengaran, anak-anak yang mau taat firman. Anak-anak yang tidak suka membangkang itu Tuhan Yesus paling tidak suka. Dan akan membuat Tuhan Yesus sedih. Karena pada waktu kedatangannya dia akan lihat, oh ini, yang dengar-dengaran ini, mari dengan saya. Kalau yang dia dengar-dengaran, selamat tinggal, sayonara. Mau minta tolong lagi sudah terlambat. Tidak ada pengampunan lagi. Karena Tuhan Yesus bilang, saya sudah kasih waktu pergi sekolah minggu, saya sudah kasih waktu pergi tunas, kasih waktu berbuat, tapi tidak ada yang mau. Jadi masing-masing tahu dia punya resiko. Betul atau tidak? Masih suara kecil. Betul atau tidak? Iya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di pagi hari ini lewat cerita tentang khotbah Petrus. Ya. Kita nyanyi satu lagu dari Kidung Jemaat 424. Yang bawa Kidung Jemaat 424. ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Sudah dapat semua? Kidung Jumat tadi, wakil Jumat ada toh? Ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. 3. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus.
bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong. Ku mohon Yesus menolong. Menjaga hatiku, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, agar bersih dan bersih. Meniru Tuhanku, meniru Tuhanku, bersinar, 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 bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Ya, kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Eti. Ya, mari Kakak Eti berdoa buat kita di pagi hari ini, supaya menjadi anak-anak Tuhan yang mau bertobat, yang mau dengar-dengaran sama Tuhan lewat firman di pagi hari ini. Ya, baik adik-adik yang berada di studio maupun yang ada di rumah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami sudah mendengar tentang berita firman-Mu, tetapi kami mengaku sungguh bahwa kami sering melawan orang tua, kami sering tidak dengar-dengaran, dan kami sering membantah, baik itu sama kami, teman kami, bahkan kami punya perilaku, kami lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang difirmankan, yang kami dengar di pagi hari ini. Tuhan Yesus, ampuni kami, kasihanilah kami, dan layakan kami untuk menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, anak-anak penebus-Mu, anak-anak pewaris kerajaan-Mu. Terlebih Tuhan, layakan kami, Tuhan, menuntun, menyertai dan memberkati kami di dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau menjaga dan melindungi kami semua di dalam pertumbuhan kami. Biarlah kami juga mau bertobat dan mau mendengaran kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan, dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh kakak pengasuh, yaitu kakak Alen. Tuhan Yesus, Engkau mau terus menjaga kakak Alen ini supaya ia terus mau menolong kami di dalam doa-doanya, agar kami terus bertumbuh dengan takut akan Tuhan. Tuhan, berikan dia kuat, berikan dia sehat, lindungi dia dan kasihani dia dalam pergumulan Tuhan. Biar Tuhan mau mendengar segala apa yang ia naikkan, baik lewat pikiran, perasaan, rencana, bahkan apapun yang ia lakukan, Tuhan mau memberkati dia. Berikan dia juga perlindungan dan berkat-berkat di dalam kehidupannya. Dia bersama dengan orang tuanya yang masih. Tuhan, berikan kekuatan kepada orang tua yang sudah tua, di dalam masa tua. Kami percaya Tuhan terus mau menjaga dan melindungi orang tua daripada kakak Halen. Engkau terus mau jaga mereka berdua dalam kehidupan mereka, dan Engkau memberkati mereka. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami semua
semua, baik yang berada di ruang studio maupun yang berada di rumah-rumah. Tuhan, Engkau mau terus mau menjaga kami dan melindungi kami. Engkau mau memberkati kami semua di dalam kehidupan kami. Tuhan, dalam keadaan seperti ini kami juga merasa takut, kami juga merasa gelisah, dan kami tidak bisa untuk berdoa. Kami juga tidak bisa untuk ibadah bersama-sama dengan teman-teman. Tetapi kami percaya Engkau mau hadir tengah-tengah kehidupan kami, dan Engkau mau berikan fokus untuk memperkuat iman percaya kami, supaya kami tetap kuat untuk melihat setiap keadaan ini. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus akan memberi kami perlindungan dan berkat di dalam kehidupan kami. Engkau menghalaukan segala keadaan yang dapat mempersulit kami untuk berkumpul bersama-sama, yaitu virus yang selalu membuat kami menjadi takut dan gelisah ini. Kami percaya Tuhan terus mau menghalau itu di dalam keadaan ini, dan biarlah kami juga bisa bersama-sama berkumpul bersama teman-teman, dan kami terus memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau terus mau memberkati kami semua di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus bertumbuh-tumbuh menjadi anak-anak yang terus percaya, bertumbuh-tumbuh menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami bawa kakak-kakak pengasuh kami. Biarlah Engkau terus memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Engkau tahu apa yang mereka di dalam kehidupan mereka, apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka inginkan. Tuhan terus mau menopang dan menolong mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Biarlah kasih dan karunia Tuhan terus menyertai kakak-kakak pengasuh ini, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan ini dengan baik dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan pekerjaan ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Engkau sudah menuntun menyertai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu di dalam ibadah ini. Biarlah Engkau mau terus menjaga dan menyertai kami dalam segala kehidupan kami, mulai saat ini sampai Engkau datang kembali. Ketika Engkau mendapati kami sudah siap untuk menjadi anak-anak-Mu di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa syukur kami hanya di dalam nama-Mu ya Yesus. Kami terus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa di surga. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari semua, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang berada di rumah, kita sudah selesai dengan ibadah. Iya, terima kasih adik-adik yang sama kakak pengasuh yang di lingkungan gereja, boleh bersama-sama ibadah dalam gedung gereja. Juga terima kasih buat adik-adik yang di rumah. Ingat, kakak pengasuh setia tetap menunggu yang ibadah di rumah untuk sembahannya boleh dibawa langsung ke gedung gereja ya. Kakak pengasuh menunggu sampai jam 3 sore. Ya, kita akan berpisah. Untuk itu mari kakak pengasuh, mari berdiri di depan. Ingat adik-adik yang di rumah, hari Kamis juga kita ada ibadah par ya. Ibadah par yaitu hari Kamis jam 4 sore. Begitu juga nanti hari Jumat untuk tanggung dan remaja. Iya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyi Kami Anak-anak Immanuel APO. Dadah.
Kami anak-anak Immanuel APO datang sehati berkumpul. Yesus yang panggil, ia berkata, mari kepadaku. Oh Tuhan, dengarlah kami anak-anak, supaya minggu depan kami kembali. Iya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, shalom. Iya.